Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba ini mapping hari ini ya. Mapping hari ini dimulai kita coba di daily ya. Ya, jelas kita lihat daily masih trennya buy ya. Masih jauh lah daily. Daily ya minimal kalau untuk daily untuk internal structure dia harus ngebreak ini loh. Ngebreak ini dulu. Baru dia untuk tren turun di daily, tapi kita kan kalau untuk cari daily ini nggak mungkin lah ya kan, jauh kali ya, per 800 pips 1000 pips. Jadi lo terakhir daily untuk internal structure itu bukan ini lo nya, karena lo ini ada high yang belum diambil. Tadi kalau kondisinya seperti ini lo nya dia ngebreak ini, nah baru ini jadi lo terakhir. Sekarang kondisinya seperti ini lo terakhirnya, bukan ini, ya kan? Oke, jadi lalu di H4 kita lihat H4 high validnya di sini. H4 dia harus ngebreak ini, baru ini menjadi low valid di H4. Jadi untuk sementara low valid di H4 itu jauh di sini karena ini bos terakhir di H4. Oke. Oke, ya ini inducement H4, ini high valid di H4. Oke, baru di H1 kita lihat di H1 juga trennya masih buy ya. Di H4 buy, H1 buy. Kenapa H1 itu buy juga? Karena di sini ada real chop di H1 ini kan. Nah, setelah real chop dia belum membuat bos. Ini high valid di H1 bukan ini ya. Karena di sini itu nggak ada inducement yang diambil. Jadi inilah high valid di H1. Nah, ketika dia ngebreak ini nanti baru bos 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 baru di H1 dan low validnya pindah ke sini. Kalau ini belum belum apa namanya belum bos, jadi ini belum belum jadi belum ngebreak, jadi ini belum low valid di H1. Kalau H1 sama low validnya masih di sini, bukan di sini ya, karena low paling bawah itu di sini, di bawah ini. Oke, baru untuk H1 ya trennya masih buy, dan dia kemarin udah ambil order block di sini dan nggak berhasil ngebreak, nggak sampai ngebreak high validnya, jadinya lalu dia turun. Nah ini H1 kita nggak tahu, kita lihatnya kemana. Yang pasti trennya masih buy, dan kalaupun mau ambil buy itu jangan di sini lagi karena order block ini udah kepake, jadi minimal ambil buy itu di sini, nanti di yang fresh aja lah, yang kita masuk yang fresh aja. Kalaupun mau masuk di sini nanti betul-betul ada konfirmasi dan scalping aja. Scalping 50 sampai 100 pip. Nah, untuk di M15 ini buat M30 langsung ke M15 aja lah. Nah, kalau di M15 ini semalam yang kita dapat entry ya. Saya sell di sini. Coba ntar saya ulang dulu. Nah, ini kalau M15 ini trennya sell. Kenapa sell ya? Karena ini terjadi recop. Ini kan bos di sini di M15. Low validnya ada di sini. Low validnya udah di break. Otomatis trennya sell. Nah, makanya kenapa saya mau bidik sell di sini untuk dia satu, walaupun di M15 walaupun H1-nya trennya buy ya. Karena kan seperti yang berulang kali saya bilang, walaupun H1 nih buy, ya kita nggak kan buy di sini kan, buy high. Ini kan buy high namanya. Buy pasti di bawah-bawah kan. Kalau buy high itu terlalu beresiko kan. Terbukti lah ini balik dia balik ke bawah.
ya kemungkinan bisa seperti ini lagi nanti untuk follow trend H1. Nah, jadi kita fokus kalau hari ini saya rasa dia fokus di M15 karena H1 zona buy-nya itu masih di bawah, kecuali dia nanti ngebreak ini baru kita pindah time frame di H1 lagi karena low validnya udah di sini. Oke, kira-kira paham nggak ya? Pokoknya ini saya jelasin aja lah, kalau misalnya nggak paham bisa tanyain ya. Jadi ya. Oke, ini baik 15 tadi ya, 15 ini kan saya. Ini kita dapat entry semalam di sini di area order block M15. Ini high valid di M15. Di sini kenapa saya entry sell kemarin saya cari sell. Karena walaupun kalaupun ini gagal, ini zona yang seperti yang saya bilang di live semalam. Ini zona yang patut dicoba. Kenapa patut dicoba? Ya karena ini udah di high valid. Ini real chop. Real chop otomatis dia minimal kasih satu kali follow trend gitu. Follow real chopnya, respect real chop. Ya kan? Nah, ini udah sampai sini, udah masuk ke area order block di M15. Coba kita tandai coba. Nah, candle ini ya order block. Nah, candle doji ini. Dia masuk, dia main-main dulu di sini, ada konfirmasi, balik lagi ke atas. Ke atas ini. Semalam kita entry di area sini. Terus di sini ada fair value gap juga di sini. Ada market structure shift. Coba perhatikan. Ini konfirmasinya sebenarnya. Nih. Ini ada fair value gap kecil, walaupun kecil ya. Jadi dia strukturnya itu seperti ini. Jadi kan kalau mau merubah tren itu kan ada chop kan, chop atau market struktur seperti ini kan. Ini naik, ini break, lalu pullback, entry kan, ya kan. Ini kan sering yang saya bilang kan, saya bicarakan. Nah, di sini kalian harus bisa membaca high ini, low ini, high low ini harus high ini harus bisa kalian gambarkan di candle ini. Nah, kayak mana caranya? Nih, saya kasih tahu. Tarikannya itu seperti ini. Ini dari bawah dulu ya. Dari bawah. Nih, candle ini yang paling besar. Candle ini lalu apa candle mana yang di ngebreak candle ini, atas atau bawah? Otomatis atas kan, berarti tarikannya seperti ini. Sementara candle ini. Oke. Lalu setelah candle ini mana yang di break? Nih, ya kan? Bawah kan yang di break. Setelah candle ini mana yang di break? Bawah. Bawah ini kan di break. Berarti dia langsung turun ke bawah ini. Nah, jadi tarikannya itu seperti ini. Ini mana tadi? Ini candle ini di break langsung ke sini ya. Ya bener nggak? Ini bukan ini ya, walaupun lebih ini lebih tinggi. Maksudnya candle ini itu lebih tinggi dari ini, tapi dia masih kalah high-nya lebih tinggi ini gitu. Jadi langsung ke bawah gini. Serat. Oke. Nah, candle ini dari high ini low ini mana yang di break? Atas kan? Nah, nah. Jadi high-nya itu sementara di sini. Lalu dia turun ke bawah. Langsung satu tarikan gini. Bentar, saya lihat dulu ini udah. Oh, turunnya ke sini dia. Nah, karena ini lebih rendah dari ini. Oke. Nah, ini udah pola market structure shift, ya kan? Kan seperti ini dia. Naik, turun, naik, ngebreak. Ya, ini kan ngebreak ini. Tapi dia nggak ada fair value gap di sini. Syarat kita kan harus ada fair value gap. Jadi ini belum nggak bisa kita entry di sell di sini. Ketika ini balik, ini dia. Ketika ini balik gini, nggak bisa kita entry sell karena nggak ada fair value gap. Syaratnya kan ada fair value gap. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut.
lalu dia naik lagi, sorry, nah di sini dia langsung turun ke sini ya, turun ke bawah sini, turun ke bawah sini, mana dia, turun ke bawah sini. Kenapa? Sorry, 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 ini ke atas dulu, ke atas dulu, sorry, sorry, ke atas dulu. Jadi ini harus lebih detail, ini di M15 ini banyak candle-candle seperti ini yang yang membuat bingung gitu. Ke atas dulu. Nah, ke atas harusnya ini kita entry kan, tapi kan nggak ada fair value gap. Paham nggak kira-kira? Jadi dia gini polanya, biar ini naik, turun, turun, ini ya, baru naik lagi. Nah itu ini ya, baru turun. Nah, udah ngebreak kan, udah ngebreak, lalu dia naik. Nah harusnya kita entry di sini, tapi karena di sini nggak ada fair value gap, kita nggak entry. Nah dia langsung lalu, nah ini sementara, sementara ini ini itu pembentukannya ini. Paham ya? Ini tak perlu paham ya. Mudah-mudahan paham. Lalu dia turun lagi, turun ke bawah. Seret sampai sini. Nah, lalu dia buat satu candle. Satu candle itu nggak mampu, saya besarin dulu ya. Nggak mampu ngambil candle ini. Ntar saya hapus dulu. Nggak mampu ngambil candle ini. Dia close candle di sini, close. Otomatis di sini ada buat gap. Gap walaupun kecil ya, ini udah bisa dibilang fair value gap. Kita bakukan aja sekecil apapun eh, pola itu, kita entry di situ. Nah, nggak mau cerita, nggak mau tahu kecil apapun pola itu kita entry. Jadi dia ini ya, turun, baru buat gap di sini. Nah, dia masuk kembali, baru kita entry di sini. Oke. Setelah close candle, buat gap, langsung price terhenti di sini. Nah, di sini, disinilah entry, gitu. Disinilah entry. Nggak mau tahu, makanya semalam coba dia live saya. Kenapa saya entry di sini? Entry di sini. Terus dia naik floating floating sekitar 30 pips. Floating sekitar 30 pips baru running turun ke bawah. Nah, ini harus dipahami struktur-struktur seperti ini. Coba saya ulangi ya. Entah mungkin ada salah saya, tapi intinya dari dari kasat mata aja, di sini itu nggak ada fair value gap. Di sini itu nggak ada fair value gap. Nah, jadi fair value gap itu di sini. Jadi entry-nya lah di sini, kita entry-nya. Oke. Nah, ketika ini turun, nah coba lihat. Anggaplah kalian bingung di sini, nggak dapat entry. Terus dia naik, kalian nggak entry di sini, naik. Terus dia melakukan penurunan. Tengok dia buat gap baru, imbalance baru atau fair value gap baru. Kan seperti yang kita bahas, maksudnya berkali-kali kita bahas kan, gini-gini. Ini harus ada gap, lalu turun, entry, lalu turun. Itu kan. Jadi ini dia udah baru lalu masuk masuk sini, bentar ya. Dia masuk, naik ke atas sini, baru turun sekitar 70 pips yang pertama. Baru naik lagi, masih masuk masuk di area fair value gap, belum ngebreak high ini, lalu turun lagi. Nah, 170 pips. Hampir, iya, 170 pips. Jadi gitulah kira-kira kenapa kita dapat entry sell di sini ya. Jadi eh apa namanya tadi mau saya bilang, struktur-struktur seperti itu adalah ciri-ciri
pembalikan arah gitu. Ciri-ciri pembalikan arah. Nah, apalagi terbentuknya di area order block itu udah bagus. Maksudnya itu udah wajib entry gitu. Makanya saya bilang itu wajib entry. Walaupun SL nggak apa-apa, kita puas itu kalau SL. Yang penting kita entry di area yang tepat dengan pola konfirmasi yang tepat. Oke, baru apalagi ya saat ini. Coba saya cek lagi. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini apa? Oke. Ini pelajaran yang kemarin ya, yang kita dapat entry sell di sini dengan metode ini. Dan metode apa aja pun sebenarnya bisa sell di sini ya, karena ini pun dia seperti yang saya bilang nih ada resisten di H4, di H1, di H4 ada engulfing ya, semua berbarengan. Jadi nggak ada alasan untuk nggak entry di sini. Kalau ada konfirmasi sekuat ini, ada H4 engulfing, H1 resisten, dan M15 ada pembentukan external structure kayak gini, banyak alasan gini untuk sell. Kalian nggak sell, kalau kalian nggak entry di sini, itu nggak ada alasan untuk kalian entry kalau nggak ada konfirmasi gitu. Paham nggak kata-kata saya? Misalnya kalian di sini, contoh nih ya, contoh ini nggak ada konfirmasi buy, kalian entry buy. Nah, di sini kok kalian bisa berani buy? Kenapa dengan banyak konfirmasi seperti ini kalian nggak share gitu? Itulah paham. Jadi pelajarin betul konfirmasinya dan zona-zonanya, lalu berani entry gitu. Jangan entry kalau nggak ada konfirmasi, berani entry, ada konfirmasi nggak berani entry. Itulah. Pokoknya itulah kira-kira. Nanti terlalu lama saya banyak penjelasan juga untuk hari ini. Coba ya, M15 seperti ini. M15 kan real chop. Dia udah respon. Jadi potensi saya ini meneruskan penurunan di M15. Penurunan di M15. Dia membuat bos baru di M15, bos sell ke tujuan order block di H1. Order block di H1 di sini. Di 2450. Tujuan order block di H1. Mana tadi? 2450. Oke. Ya, di 2450. Ya. Nah, tujuannya di sini, tujuan pertamanya di order block H1. Sorry. H1 mana H1? Ya, ini ada unmitigated shadow ya di H1. Nah, tujuannya di sini, tujuannya seperti ini. Jadi kalau pandangan saya ini masih bisa sell, tujuannya untuk order block di H1 baru untuk melanjutkan kenaikan gitu. Follow trend di H1-nya. Gitu. Jadi untuk zona sell-nya di mana, Bang? Nah, bentar ya. Kalau mau sell nanti di M15, ini turun, ini ada inducement di M15. Coba ambil zona ini nanti.
Nanti kita ambil zona sini, zona sell. Nah, kalau dia balik ke atas ini, nanti re-entry aja, re-entry sell. Tujuannya di bawah. Kalau balik ke atas ya, kalau dia balik ke atas. Ini tsunami turun. Nah, ini karena ini nggak ada inducement baru ya. Inducement baru itu di M15 ini. Inducement terakhir itu ini, pullback candle terakhir itu ini. Bukan ini ya, bukan ini. Nah, jadi coba perhatikan zona-zona ini di M15. Zona buinya di M15 otomatis ya seperti tujuan saya itu daerah sini buinya. Nah, ini kalau dia balik kita bisa entry, tapi kalau ada kemungkinan dia lanjut turun terus. Nah, kalau turun terus ya kita nggak dapat entry, gitu, nggak dapat entry. Oke, kira-kira seperti itu untuk mapping hari ini, atau ini video terlalu panjang atau saya bagi dua video ya. Lah, saya gabung aja. Oke, sampai sini dulu ya. Ini perhatikan zona sell nih. Kalau balik di sini sell, kalau sampai sini kita buy. Kalau buy di sini terlalu beresiko ya. Menurut saya terlalu beresiko karena ini udah nggak, ini bukan zona sih sebenarnya, zona bukan zona. Oke, di sini dulu. Itulah mapping saya. Mudah-mudahan kita profit hari ini. Bye.